Okay, hello, good morning everyone. Good morning students. How's your morning? How's your day? Nice, good, amazing, wonderful, or bad, Felix Lee? Come on, go ahead. Good morning, Welfrida, Jessica, Shirley, Febe, Girgrido, Devta, and Ramos. Yeah. Hello, good morning everyone. Nice. Anybody here? Felix, please give your smile. Nice, Miss. Felix Lee say nice, Miss Melly. Okay, everyone, before we continue to the next topic, we will pray. Let's pray together. Ayo, leader pray is Valentina. Ayo, go ahead, Valentina. Ayo, Kak Valentina, please. Leader pray is Valentina. Come on. Valentina, can you hear me? Mujeta, can you hear me? Okay, Belfrida, go ahead, Kak. Yuk. Belfrida, can you hear me, Kak? Maybe an unstable connection. Okay, Belfrida, go ahead. Today we are going to study and learn. Please bless everyone. Bless the teacher and the student. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you so much, Belfrida. Okay, everyone, please take your book. Please prepare yourself. Take your book, PKN first. Ayo PKN first. Today we will discuss about our review. Kita mau diskusi tentang review kita. Before we continue to the next review, I want to show you a short video about Pancasila songs. Wait ya. Please wait before we continue to the next review. Jadi kita mau dengar Garuda Pancasila or Indonesian Patriotic Song. So please. Okay. Wait ya. Okay.
Oke ya, I will remind you karena nanti banyak yang lupa lagu Garuda Pancasila, Garuda Indonesia ya. Nah, oke everyone, next please prepare yourself. Itu adalah sebagian sekilas dari perjuangan bangsa kita. So, yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Nah, ini ada kaitannya dengan materi review kita. Jadi, so please take your review papers. Everyone please take your review papers, PKN first. Come on, go ahead, take your review papers. I want to tell you about our review for PKN subject. Ayo. Already class? Already? Read Felix Lee, please take your review papers. I don't have it. I don't have why? I don't take material at school. Wow, don't take material ya. Okay, it's okay. Please look at the screen ya. Lihat dari screennya, ini dia. Nah, my beloved students, please be focused. Today, I want to tell you about our review for PKN subject. Ya, our review for the first, ini nanti berkaitan dengan ujian kamu. Nah, ayo, please help me to read this screen. Belfrida first. Come on, go ahead. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika tidak terlepas dari lambang negara yaitu Garuda Pancasila yang menjelaskan 3 bagian yang terdapat dalam lambang negara, yaitu burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantungkan dengan rantai pada leher Garuda, semboyan yang ditulis di atas pita dicengkram oleh Garuda. Yes, good job ya. Thank you Belfrida. Nah, nanti ada pertanyaan dari Miss Meli. Apa sih makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, kamu jawabnya apa, Felix Lee? Apa? Felix. Biarpun berbeda tetap satu. Wow, good job. Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi ketika Miss Meli tanya, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah biarpun beda-beda, artinya tetap satu juga ya. Oke, nah Bhinneka Tunggal Ika itu tidak terlepas dari lambang negara. Apa lambang negara? Richie and White, lambang negara. Ayo, SpongeBob Ice Cream or Richie and White, please. Apa lambang negara? Wow, lambang negara. Everyone who knows? Nobody knows? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Good job. Jadi kalau ditanya apa lambang negara itu Garuda Pancasila ya. Yang menjelaskan ada 3 bagian yang terdapat di dalam lambang negara. Yaitu apa? Burung Garuda, perisai, ya. Dan kemudian semboyan yang tulis di atas pita burung Garuda. Ini sudah Miss Meli jelaskan ya. Nah, burung Garuda menoleh ke kepalanya, lurus dan ke sebelah kanan. Kemudian perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Nah, kemudian next, after that, masih tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita untuk apa? Ayo, go ahead. Mengajarkan kita untuk apa sih Jessica? Ayo Jessica. Bhinneka Tunggal Ika
mengajarkan tentang menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Good job ya. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Nah, please give me one sample. Satu contoh. Ayo, go ahead. Siapa? Who knows? Kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita tentang menghargai dan menghormati? Ayo, please give me one sample. Satu contoh. Go ahead, it's okay. Kalau salah nggak masalah. Yang penting kamu berani speak up. Come on. Siapa? Ramos? Mana Ramos? Devta, Tirja, Valentina, Rizky, Arjuna. It's okay kalaupun salah Nadine. Ayo, go ahead, Belfrida. What is the question, please? Oke, kan Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita tentang menghargai dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Kenapa gitu? Kok dia tujuannya untuk menghargai dan menghormati setiap perbedaan? Please give me one sample, salah satu contohnya. Kenapa ya? Oke, Miss Meli buat. Karena Ya, karena apakah it's okay? mengajarkan kita kalau berbeda. Iya, mengajarkan kita tentang perbedaan. Wow, good job. Iya, for example, Felix Lee. Felix Lee suku apa sayang? Aduh, Felix Lee. Felix Lee sukunya juga nggak tahu suku apa, ayo. I forgot. I don't know, Miss. Wah, Felix Lee gawat nih, Ta ya. Oke, Belfrida. Belfrida, suku kamu apa sayang? Maybe unstable connection ya, Belfrida ya. Jessica. Kamu suku apa, Kakak? Nadine, can you hear me, Nadine? Oke, kamu suku apa? Ayo, please give your answer. Batak Toba, Miss. Batak Toba, for example, Shirley Sin, Tionghoa, Miss Meli, suku Karo, and then Nadine, suku Batak Toba. Nah, ketika kita memiliki perbedaan di dalam suku, nah, Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan kita untuk menghargai. Oh, walaupun Miss Meli itu beda suku dengan saya, Nadine sih, berbeda suku dengan saya, tapi oh, Indonesia memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, mengajarkan kami tentang perbedaan. For example, teman-teman kita, saudara kita yang ada di Papua, berkulit sawo matang, dan kita yang sebagian berkulit putih. Berbeda nggak kulitnya? Berbeda. Nah, tapi kita sama nggak? Sama, kita sama-sama orang Indonesia yang memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. You understand, right? Yes, Miss. Nah, apa kemudian next ujian kita berkaitan juga dengan faktor-faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Apa yang membuat keberagaman masyarakat Indonesia? Iya, don't be racist. Good job ya. Oke ya. Don't be racist katanya. Oke, good job. Nah, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama adalah letak strategis Indonesia. And then keadaan geografis, perbedaan kondisi iklim dan sikap terbuka masyarakat Indonesia. Ini sudah kita pelajari. Ayo, please help me to read the screen again. Valerie, come on. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Go ahead, Kak. Please help me to read the screen. Letak strategis Indonesia, keadaan geografis,
perbedaan kondisi iklim, sifat terbuka masyarakat Indonesia. Ya, jadi ada beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia ya. Letak strategis Indonesia, keadaan geografis, perbedaan kondisi iklim dan sikap terbuka masyarakat Indonesia. And then ini sudah Miss ujiankan. Jadi ketika kamu ujian kemarin, yang mau ujiankan kemarin itu, UH-kan kemarin itu, Miss Meli masukkan kembali ke dalam ujian. Jadi hampir-hampir seperti itulah soalnya. Jadi ketika Miss Meli buat kuis, kamu aktif, dari kuis, dari pembelajaran kita, Miss Meli masukkan ke dalam ujian. For example, ini dia. Pengertian dari suku bangsa. Ayo, Belfrida already, Nadine already, Jessica already. Siapa? Maria, go ahead. Please help me to read this. Apa sih pengertian dari suku bangsa? Ayo, come on, go ahead. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki sistem interaksi, norma, kontinuitas, dan identitas yang sama dan mempertaruhkan setiap anggotanya. Iya, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki sistem interaksi norma, kontinuitas, dan identitas yang sama untuk mempersatukan setiap anggotanya. Nah, ini menurut pendapat Konjaningrat. Nanti Miss Meli tanya, Miss Meli buat pengertiannya, kemudian ini menurut ahli siapa? Nah, jawabannya adalah Konjaningrat. Oke? And then ada selain pengertian suku bangsa, pengertian persatuan dan kesatuan itu juga Miss Meli masukkan. Ayo, share listen. Please help me to read this screen. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. wow, good job. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Go ahead everyone. Please say NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, go ahead. 1, 2, 3, go. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, jadi some of you when Miss Meli tanya apa sih NKRI, nggak tahu ya kepanjangan NKRI. NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. And then next ini juga masuk ke dalam ujian kamu. Apa Miss Meli? Perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan menghasilkan hal-hal lain. Ya ini dia. Perjuangan ketika berjuang mewujudkan persatuan dan kesatuan akhirnya menghasilkan hal-hal yang positif. Dampak positifnya. Apa itu? Gregorido, please help me to read this screen. Come on. Terjalinnya kerjasama, rasa saling melengkapi antar individu, tingginya sikap toleransi, sikap saling tolong-menolong antar warga masyarakat. yes, ya. Wait a moment ya. Perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Oke, perjuangan menunjukkan persatuan dan kesatuan memiliki dampak positifnya. Apa? Nah, ketika kita berjuang untuk mendapatkan persatuan dan kesatuan, maka terjalin kerjasama. Oke, Jessica dan Miss Meli bekerja sama untuk mendapatkan persatuan dan kesatuan. And then, ada rasa saling melengkapi antara individu. Jadi, saya membutuhkan Belfrida, Belfrida juga membutuhkan saya. Begitu juga untuk yang lain. Ya, Maria butuh Belfrida, Belfrida juga butuh Maria. And then, tingginya sikap toleransi. Ya, sikap toleransi itu sikap menghargai. Si Jessica
Nadine and SpongeBob ice cream saling menghargai satu sama lain. Oke. And then adanya sikap tolong menolong satu sama lain, tolong menolong antar warga masyarakat. Itulah kalau terjalin persatuan dan kesatuan. Merasa senasib. Oke, next. And then perjuangan menuju kesatuan dan persatuan Republik Indonesia, hal-hal yang memperkuat berbagainya kesadaran bagi perjuangan kemerdekaan antara lain. Ayo, please help me to read the screen. Siapa ya yang belum gilirannya ya? Oke, Rizky Arjuna, can you hear me? No, Devta, can you hear me, Devta? Oke, Mujeta. Oke, want to go. Belfrida, come on, go ahead, Belfrida. Belfrida. Ya, maybe unstable connection ya. Hal yang memperkuat berbagai. Oke, it's okay ya Belfrida ya, Miss Mili aja ya sayang. Oke, next. Apa sih yang berguna untuk perjuangan kemerdekaan? Hal-hal yang memperkuat berbagai kesadaran yang ada gunanya bagi perjuangan kemerdekaan ini. Antara lain, yaitu adanya perasaan senasib. Wow, kita ini sama-sama pernah dijajah, merasakan penjajahan. Nah, merasa senasib. Kemudian tumbuhnya keinginan bersama untuk mencapai kemerdekaan. Jadi pada saat itu para pejuang kita merasa, oh kita ini harus merdeka bersama-sama. Kita harus berjuang agar kita merasakan kemerdekaan. And then adanya rasa kesatuan sebagai orang yang berada di satu wilayah. Iya, kita sama-sama tinggal di wilayah Indonesia. I want to ask you, Richie and why? Oke, ya. Nah, for example, ketika ada teman kamu, ada satu wilayah di satu wilayah itu terkena musibah, kamu pasti lebih melihat, oh ini sama-sama orang Indonesia. Atau kamu melihat orang membantu terlebih dahulu orang luar negeri. Ayo, Maria, kamu pilih mana? Ayo. Ketika ada diperhadapkan dengan dua kasus. Nah, di sini ada bencana alam di Indonesia. Kemudian di luar negeri ada dua bencana alam. Kalau kamu harus memilih, nah kamu harus memilih lebih mana terlebih dahulu. Ayo. Membantu bencana yang ada di Indonesia. Membantu yang ada di Indonesia. Jadi kamu jangan dulu membantu orang luar dulu kalau kamu belum membantu orang Indonesia terlebih dahulu. Ya, nah kenapa? Karena harus ada rasa kesatuan sebagai orang yang tinggal di satu wilayah, yaitu Indonesia. Ya, adanya rasa kesatuan sebagai orang yang tinggal di satu wilayah Indonesia. And then munculnya cita-cita untuk mencapai kemakmuran bersama. Itu cita-cita kita untuk mencapai kemakmuran bersama. And then the last, ini juga masuk ke dalam ujian kamu sayang. Nah, detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo, Nadine Pane, please help me to read this screen. Go ahead. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pengajaran nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus tahun 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Naskah proklamasi ditulis oleh Soekarno di secarik kertas dan diketik kembali oleh Sayuti Melik. Naskah proklamasi. Oke, naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Oke, nanti Miss Mary tanya. Ini beberapa poin masuk ke dalam soal ujian kamu. Jadi please read your review paper start from now.
For example, Miss Meli tanya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di mana? Jawabannya apa? Di mana di jawabannya? Pengasahan. Jalan Penggasan Timur nomor nomor 56. Iya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hari Jumat 17 Agustus 1945. Ketika dibacakan teks proklamasi bahwa kita Indonesia merdeka. Itulah kenapa 17 Agustus dibuat ada hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dibacakan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. And then pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno. Didampingi oleh Muhammad Hatta. Ya, jadi yang membacakan teks proklamasi siapa sayang? Soekarno-Hatta. Soekarno, iya yang membacakan Soekarno, tapi didampingi oleh Bapak Hatta. Oke, and then naskah proklamasi siapa yang ketik? Sayuti Melik. Good job. Jadi kalau ditanya sayang, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Tapi kalau yang menulis naskah proklamasi itu adalah Soekarno di secari kertas. And then the last, before we end this meeting, naskah proklamasi siapa yang tanda tangani? Ayo, siapa sih yang tanda tangani naskah proklamasi? Soekarno dan Muhammad Hatta. Iya, Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi hanya dua yang menandatangani naskah proklamasi, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke, everyone, do you have question before we end this meeting? No. Nah, I have some information for you. For the first, untuk anak-anak Miss yang belum mengerjakan proyeknya, IPS, NPKN, please do your project and then send to me, ya. Devta, PB, Yu, Iqbal, Girgrido, Tirja, Kathleen, Rizky, Gaby, John, and then Fioni. Ya, dan everyone, please turn on your video. Please be sportive, ya. Ketika Miss Meli menjelaskan, jangan matikan kameranya. Ya, itu sudah peringatan berkali-kali. Jadi ketika kamu menghidupkan kameranya, turn on your video, itu menjadi poin plus untuk Miss Meli. Oke, my beloved student, I hope you read your review paper start from now. Okay? For next week, kita akan belajar tentang review untuk IPS. So, please prepare yourself. Okay, my beloved students, I think enough for today. Thank you so much. Thanks a million. Bye, everyone. See you next time.